Ayo Bu Romi, semangat. Aduh, iya Bu Osin. Nak, Ibu nak mulai. Ayo Bu, aku udah balik ya. Ya, beres Bu Osin. Semangat ya Bu. Bismillah. Iya, Bismillah. Udah beres. Recording in Ya progress. kedengeran tadi. Oke. Assalamualaikum. Ya, Bu Romi. Ya. Bu Romi, Iya, Bapak. saya oleh Bu Ilmi suruh nanya Bu Romi dulu ini Tanya apa tuh? sebelum mengajar. Iya, Oke, apa materi yang akan Ibu bawakan? teks eksposisi, Pak. Eksposisi. Berapa KD yang Ibu ajukan? 2. Apa saja? KD 3.5 dan KD 4.5, Pak. Mengidentifikasi informasi teks eksposisi dan menyimpulkan isi teks eksposisi. Nah, kalau indikatornya berapa indikator? Indikator, jadi tiap KD saya buat masing-masing satu indikator, Pak. Apa saja? Yang KD titik 5 itu indikatornya menganalisis struktur pembangun teks eksposisi. Untuk yang 4.5 menyimpulkan isi teks eksposisi. Oke, bagaimana Ibu menerapkan pembelajaran ini dalam pendekatannya menggunakan pendekatan apa? Menggunakan pendekatan saintifik. Modelnya PBL. Mau diapakan eksposisi itu dengan saintifik? Jadi saya nanti memberi contoh teks eksposisi. Si anak-anak menyimak. Peserta didik si Iya, anak-anak, iya. si anak-anak. Maaf, Bapak. Mohon maaf. Ya, si peserta didik menyimak teks yang saya tampilkan. Kemudian mereka diskusi, tanya jawab. Setelah itu presentasi, kelompok yang lain menanggapi. Kemudian kita sama-sama refleksi. Seperti itu, Pak. Apa sih pendekatan saintifik itu apa sih? Pendekatan yang ada 5 langkah, Pak. Yang jadi peserta didik itu kegiatannya mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan terakhir mengkomunikasikan. Jadi anak-anak diharapkan Peserta didik, Pak. peserta didik beraktif ria ya. Iya, beraktif-aktif ria. Jadi terpusat ke peserta Ibu- didik. Bagaimana ibu gurunya? Ibu gurunya sebagai fasilitator, Pak. Jadi membimbing mereka jika ada mereka memiliki kendala, ibu gurunya bantu. Ada kesulitan tidak dalam mengidentifikasi struktur teks eksposisi tersebut. Oke. Penilaiannya bagaimana penilaiannya? Penilaiannya ya, jadi ada yang di LKPD dan yang ada di evaluasi, Pak. Kalau yang Karena apa saja yang dinilai? Di LKPD apa aja yang dinilai? Yang di LKPD kan anak-anak diminta untuk menganalisis struktur teks eksposisi dan menyimpulkan teks eksposisi tersebut, Pak. Itu ranah apa yang dinilai? Ranah kognitif. Kalau ranah afektif dan psikomotornya dinilai tidak? Ranah afektifnya paling kan saya bentuk penilaiannya jurnal. Jadi saya mencatat peserta didik yang sikap mereka yang paling menonjol, yang aktif atau bagaimana gitu, Pak. Menonjol apanya yang menonjol? Yang paling terlihat, Pak. Wah, saya paling terlihat bisa besar ini soalnya. Iya, peserta didik yang terlihat aktif misalnya. Jadi saya Aktif, catat ya. ya. Kalau psikomotornya Psikomotornya keterampilan. Jadi keterampilan mereka dalam menyampaikan hasil diskusi tersebut, Pak. dalam berbicara atau bagaimana? Iya, dalam berbicara. Oke. Apa sih perbedaan teks eksposisi dengan ekstemporal? Teks eksposisi dan teks Ekstemporal. ekstemporal. Kali. Hah? Eksplanasi. Oh, teks eksposisi dan teks eksplanasi. Ya. Kalau teks eksposisi itu kan menjelaskan pokok pikiran yang dapat memperoleh informasi si pembaca. Jadi dia tuh pertama si penulisnya itu membuat isu dulu.
Kalau teks eksplanasi dia menjelaskan fenomena, latar belakang, gejala mengenai, jadi latar belakang sesuatu itu apa? Misalnya terjadinya hujan itu prosesnya seperti apa? Kalau eksposisi, Kalau eksposisi ya ini mengangkat isu, Pak. Isu, jadi si penulis itu menyebutkan isu sebuah informasi. Jadi kan strukturnya itu ada 3 dalam teks eksposisi, ada tesis, ada rangkaian argumen, dan penegasan ulang. kaidah bahasanya ada nggak? Kenapa? Di dalam pembelajaran eksposisi, kaidah bahasanya ada nggak? Diajarkan nggak? Kalau yang 3 KD.5 belum, Pak. Nanti di pertemuan berikutnya kaidah bahasanya. Jadi hanya membahas strukturnya dulu. Bu Rohmi tahu kan materi yang esensial dan materi yang advan? Materi yang esensial itu materi pokok ya, Pak, materi dasar. Ya. Iya. Jadi di pembelajaran ini apa materi esensialnya? Di teks eksposisi materi esensialnya pengertian teks eksposisi, kemudian strukturnya, struktur teks eksposisi, terus langkah-langkah cara menyimpulkan isi teks eksposisi. Kalau advance-nya, Advance-nya bisa misalnya pola pengembangan teks eksposisi. Kan ada beberapa jenis tuh, Pak. Ada definisi, proses, klasifikasi, begitu, Pak. Pertanyaan saya selanjutnya, Bu Osin sudah ini, sudah siap jadi guru profesional. Bu Osin, Bu Rohmi sudah siap jadi guru profesional. Insya Allah siap, Pak. Sudah pantas. Berusaha memantaskan diri, Pak. Oke, kalau sudah pantas, apa namanya hotnya? Mana yang hotnya? Yang dianggap hot? Pembelajaran hot? Pembelajaran hot di kegiatannya atau di RPP-nya, Pak? Di RPP-nya boleh, di kegiatannya boleh. Kalau di RPP-nya itu yang bagian HOTS ada di indikator pencapaian kompetensi. Saya di sana menuliskan menganalisis. Menganalisis itu kan C4, Pak. Dia udah HOTS. Kegiatannya? Kegiatannya? Di kegiatannya sama, mereka menganalisis teks eksposisi. Terus mereka berdiskusi, itu juga sudah HOTS. Dan mempresentasikan hasil diskusi. Membuat Bu Rohmi tahu kan C4 itu apa saja? C4 itu ada menganalisis, salah satunya indikatornya, Pak. Iya, C4 itu ada C1, C2, C3, C4 itu. C1 Yang ini, critical thinking, kolaborasi. Yang 4C itu critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Oke, itu akan ditanyakan oleh Bu Ilmi ya. Terima kasih Bu Osin, terima kasih Bu Ilmi. Bomi, Bapak, bukan Bosin. Bu Osin. Bomi, Bu Bu Bapak. Rohmi, oke. Bu Rohmi dilanjut ya. Ya, Ibu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya tunjukkan kegiatan yang ada kreativitas dari siswa. Bu, waktunya tanggung, Bu. Udah Iya, nggak mau apa-apa, nggak apa-apa. Iya, Masih lanjut 37 dulu. detik lagi. Ya, silakan. Kreatif, di bagian kreatifnya yang bagian mana, Bu? Di bagian kreatifnya yang ini, Bu, peserta didik menganalisis struktur pembangun teks eksposisi. Kan mereka harus berpikir kreatif. Apa nih yang jadi masuk struktur yang mana yang eksposisinya? Tesisnya yang mana, argumennya yang mana, penegasan ulangnya yang mana? Mereka harus kreatif dan berpikir kritis. Baik, seperti itu ya. Iya, Bu. Untuk unsur PPACK-nya, Bu? Recording in progress.
Recording in progress. Bu Rohmi, silakan tunjukkan untuk unsur TPACK-nya di bagian mana. Unsur TPACK-nya kan pembelajarannya daring, jadi menggunakan Google Meet, itu juga sudah menggunakan teknologi. Kemudian nanti saya presentasi menampilkan video, itu TPACK-nya juga sudah terlihat teknologi. Kemudian ada breakout room, WhatsApp group, itu TPACK. PowerPoint juga saya tampilkan, itu TPACK juga, Bu. Oke. Baik, Ibu untuk presensi siswa menggunakan Google Form. Iya, Bu, menggunakan Google Form. Nanti linknya dibagikan di grup WA mereka. Yang buat Ibu atau siapa, Bu? Yang buat nanti saya. Sudah bisa ya berarti ya Ibu yang mengaplikasikan teknologi apapun ya. Insya Allah, Bu. Siap. Baik. Bu, untuk hostnya ya di dalam kegiatan pembelajaran Ibu itu tertinggi itu C berapa, Bu? Saya C4, Bu, menganalisis. Menganalisis C4. Iya. Oke. Menganalisis apa? Menganalisis struktur pembangun teks eksposisi. Oke, model pembelajarannya, Bu? Model pembelajarannya PBL, Bu. Problem based learning. Kemudian teori belajar apa yang Ibu gunakan? Teori belajar konstruktivisme. Apa itu? Jadi peserta didik mengkonstruksi sendiri pengetahuan mereka. Mereka harus aktif untuk dalam mencari ilmu mereka, Bu. Siapa nama ahlinya itu, Bu? Pendapat siapa itu, Bu? Salah satunya John Dewey ya, Piaget. Ya, C ya. Ya. Baik. Untuk melihat tingkatan kognitif atau sampai pada tahapan siswa berpikir kritis, Ibu menggunakan atau melihat teori siapa, Bu? Untuk menentukan C4, C5, C6 itu Ibu menggunakan teori siapa? Teori taksonomi Bloom. Taksonomi. Oke. Untuk kalau sintaksnya adalah evaluasi, itu masuk ke C berapa, Bu? Evaluasi itu C5. C5 ya. Ya. Kalau membuat, Bu? Membuat C6, menciptakan, mengkreasikan. Oke, baik. Saya kira cukup ya. Bu Rohmi sudah menjawab semua pertanyaan dari saya dan Pak Farid. Kemudian sudah mengajar. Mudah-mudahan. Sudah mengajar belum sih? Belum, Bu. Astagfirullahaladzim. Karena ini sudah siang punten. Ya, baik, sudah menjawab pertanyaan dari saya. Berarti dilanjutkan mengajar ya, Ibu ya. Iya, baik, Bu. Mengajar, jangan lama-lama. Ibu bisa lihat di kanan atas ada remaining. Iya, ada 26 menit. Itu adalah waktunya. Maksimalnya itu sebetulnya 20 menit, Ibu ya. Oh iya, baik, Bu. Tapi mudah-mudahan tidak lebih dari itu sehingga tidak tertutup dulu ini. Iya, baik. Silahkan Bu Rohmi. Baik, terima kasih, Bu. Saya boleh izin share screen ya, Bu? Silahkan. Nanti kalau ada audio atau video yang ditampilkan boleh di skip ya atau next. Boleh di skip dulu, Bu, gitu? Iya, di skip. Jadi hanya tampilannya ini, lagu ini awal, nanti lanjut lagi kegiatan yang lain. Oh, begitu. Itu saja ya Bu Rohmi ya. Baik, Ibu. Terima kasih. Sudah muncul belum, Bu? Punten. Ada. Sudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Sudah sarapan belum? Ya, alhamdulillah. Untuk memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa. Silakan Agus pimpin temannya untuk berdoa. Baik, terima kasih Agus sudah memimpin temannya untuk berdoa. Hari ini kita akan belajar
teks eksposisi. Kompetensi dasarnya mengidentifikasi informasi teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran majalah yang didengar dan dibaca. Kemudian menyimpulkan isi teks eksposisi artikel ilmiah populer dari koran dan majalah yang diperdengarkan dan dibaca. Nah, setelah pembelajaran ini selesai, kalian diharapkan mampu menganalisis struktur pembangun teks eksposisi dengan tepat, menyimpulkan isi teks eksposisi dengan tepat. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan menampilkan video supaya kalian lebih termotivasi untuk belajarnya. Videonya ini ada Ibu ambil di YouTube. Motivasi silakan kalian simak ya anak-anak. Baik. Tadi Ibu sudah memutarkan video motivasi. Ibu harap dengan menonton video tersebut kalian lebih termotivasi lagi belajarnya. Karena belajar teks eksposisi ini akan memiliki manfaat untuk kehidupan sehari-hari, terutama dalam menambah wawasan pengetahuan kalian. Yuk sekarang kita mulai teks eksposisi. Apa itu teks eksposisi, Intan? Baik, bagus sekali Intan. Jadi, teks eksposisi merupakan teks yang berisi informasi. Teks yang berisi sebuah informasi yang berupa gagasan dan fakta yang bertujuan untuk memberikan sebuah informasi dan pengetahuan mengenai suatu hal. Bagus sekali Intan. Tadi kita sudah belajar pengertian eksposisi. Kemudian sekarang kita belajar struktur teks eksposisi. Coba, siapa yang tahu apa saja struktur eksposisi? Ya, Pip. Apa saja, Pip? Ya, betul. Tesis. Yang kedua apa, Agus? Rangkaian argumen. Baik sekali, Agus. Bagus. Kemudian, yang terakhir apa, Dewa? Penegasan ulang, ya. Jadi, tesis itu apa, Gus? Baik sekali, jadi tesis merupakan pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahasnya. Bagus, Agus. Kemudian rangkaian argumen, apa itu? Yayan, rangkaian argumen. Bagus sekali, Yayan. Jadi rangkaian argumen berupa sejumlah pendapat atau argumen penulis sebagai penjelasan atas tesis yang dikemukakan sebelumnya. Nah, pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen penulis. Oke, terakhir penegasan ulang. Apa itu penegasan ulang, Osin? Bagus sekali, Osin. Ya, jadi penegasan ulang merupakan rumusan kembali secara ringkas. Bagian ini sering pula disebut penutup atau simpulan. Paham ya pengertian dan struktur teks eksposisi anak-anak? Baik, kalau kalian sudah paham, sekarang kita lanjut ke cara menyimpulkan isi teks eksposisi. Siapa yang tahu cara menyimpulkan teks eksposisi? Ya, bagus sekali. Coba, Dias, apa cara menyimpulkan teks eksposisi itu bagaimana? Ya, bagus sekali. Jadi, kita harus membaca teks, kemudian menentukan kalimat utama, terakhir buat simpulan. Paham ya cara menyimpulkan isi teks eksposisi? Ya, bagus. Sekarang ada contoh teks eksposisi. Silakan bacakan. Agus, bacakan Gus. Ya. Ya, baik, terima kasih Agus. Kemudian kalian tolong analisis tuh, coba struktur teksnya ada apa saja di teks eksposisi tadi. Ya, ada tesis dan rangkaian argumen. Baik ya, udah paham ya cara pengertian eksposisi, menentukan struktur teks eksposisi dan cara menyimpulkannya. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Maksimal dalam tiap kelompoknya itu ada 4 orang. Jadi kalian nanti ke breakout room ya, ke grup WA.
ke grup WA, terus kalian diskusikan. LKPD-nya sudah dibuka ya anak-anak? Filenya sudah Ibu kirim. Kalian silakan berdiskusi, waktunya 15 menit. Diskusikan teks eksposisi yang berjudul Nasib Hutan Kita Semakin Suram. Kalian tentukan struktur teks eksposisinya, kemudian simpulkan apa isi teks eksposisi tersebut. Paham ya? Oh iya, yang belum mengisi daftar hadir, silakan isi daftar hadir dulu. Linknya sudah Ibu bagikan di grup WA, jangan lupa. Nanti 15 menit kemudian kita kembali lagi ke grup ini. Kalian presentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Baik, 15 menit sudah berlalu. Silakan kelompok pertama sampaikan, presentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Bagus sekali, baik Afi, bagus sekali sudah menyampaikannya. Silakan kelompok lain, ada yang menanggapi? Agus, silakan tanggapi Gus. Ya, jadi benar ya. Bagian tesisnya terdapat dalam paragraf pertama, yaitu jika pemerintah tidak cepat bertindak dalam 10 tahun mendatang, hutan Sumatera akan musnah. Hilangnya hutan Sumatera akan diikuti oleh musnahnya hutan Kalimantan. Baik sekali Apip. Yuk kelompok kedua, silakan presentasi. Bagian rangkaian argumennya yang mana? Silakan Yayan. Iya, betul sekali Yayan. Jadi rangkaian argumen terdapat pada paragraf kedua dan ketiga. Untuk bagian penegasan kembalinya, silakan kelompok ketiga sampaikan hasil diskusinya. Maya. Iya, bagus sekali Maya. Jadi penegasan kembalinya terdapat pada kata rupanya kedua masalah itu belum cukup. Dan masalah tersebut tadi ada pada paragraf kedua dan ketiga. Baik ya, ada pertanyaan tidak? Kalau tidak ada, sekarang kita refleksi. Apa saja sih materi yang telah kita pelajari hari ini? Silakan Niken. Ya, bagus sekali Niken. Jadi teks eksposisi merupakan teks yang berisi informasi berupa gagasan, pendapat, dan fakta yang bertujuan untuk memberikan informasi dan pengetahuan tentang suatu hal. Satu lagi Ibu minta Yayan, apa Yan? Yang tadi sudah dipelajari. Strukturnya baik sekali. Jadi dalam struktur teks eksposisi itu ada 3. Ada tesis, rangkaian argumen, dan penegasan ulang. Sudah paham ya anak-anak? Ada kesulitan? Ada pertanyaan tidak? Baik, tidak ada. Kalian memang hebat. Kalau tidak ada, silakan kalian buka grup. Linknya sudah Ibu kirim. Untuk evaluasi kalian isi pilihan ganda. Ibu sudah membuat soal 5 butir pilihan ganda. Satu soal itu nilainya 2. Jadi jika kalian benar semua, nilai kalian 10. Paling lambat kalian mengisi pukul 13. Jangan lewat dari pukul 13 ya anak-anak. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, pembelajaran hari ini telah usai. Silakan Agus pimpin temannya untuk berdoa. Baik, terima kasih Agus sudah memimpin berdoa. Alhamdulillah, pembelajaran bahasa Indonesia kali ini telah selesai. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan belajar teks puisi. Jadi kalian tolong baca dulu, literasi dulu tentang teks puisi. Baik anak-anak, terima kasih yang sudah aktif. Yang belum berperan aktif, Ibu harap kalian tingkatkan keaktifan kalian. Karena keaktifan kalian itu akan Ibu beri nilai tambah. Terima kasih atas perhatiannya hari ini.
Mohon maaf atas segala kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hebat Bu Rohmi. Kenapa Pak? Cepet-cepet aja. Iya saya tahu kan Bapak udah jam makan siang Pak. Udah lemes. Ya, saya udah makan siang saya. Oh, saya mau nggak bisa makan Pak. Ya, abis Sambil makan saya ya. makan siang sambil merhatiin Ibu. Sepiring juga belum habis, Ibu ngejar udah selesai. Iya takut keburu ini lagi nih grupnya, takut keburu mati. Iya. Oke. Bu Rami galak ya gurunya ya? Galak enggak galak, saya mau baik hati Pak, tidak sombong. Itu. Saya lihat dari suaranya galak sekali, tegas sekali. Tegas sekali Pak, iya. Karena biasa rapat dengan guru kan. Tegas. Waduh. Oke. Bu, terima kasih Bu Rohmi ya. Mudah-mudahan nilainya bagus. Amin. Sudah ini Pak, udah Lulus. selesai. Udah nanya, udah ini. Alhamdulillah, terima kasih Pak Farid, Bu Ilmi. Bu Rohmi lulus tahun berapa dulu? 2014 Bapak. Oh, angkatan siapa sih? Angkatan Sahrudin. Sekarang kan jadi dosen di Oh, Untirta. Sahrudin. Iya. Ya. Oke, terima kasih Bu Rohmi. Silakan live. Terima kasih Bu Ilmi Bapak. udah kan Bu Ilmi? Ya sudah, silakan live room. Aduh, pedas. Ya, terima kasih Bapak, Ibu. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Eh, Bu Maya, aku udah selesai. Semangat Bu Maya. Oke, Bu Rohmi, aduh jadi deg-degan nih saya. Semangat. Mau ditemenin? Ini Bu, dadah. Sudah Semua ya, dadah. Izin keluar ya Bu ya. Semangat Ibu. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Yes. Bu Romi ini kayaknya guru yang galak. Aduh. Nah. Lah, rekaman mana ya?